ada nilai yang sangat baik di suku Marori namanya Mundo Sesei. Jadi kerja dulu. Kerja dulu tuh sebenarnya bagian dari konsep kita untuk berpikir bahwa ketika kita menunjukkan kerja-kerja yang baik, kerja-kerja yang berkualitas, itu akan menjadi sesuatu yang penting. Jadi prinsip yang kita kerjakan di kelompok kecil ini, kelompok keluarga, kemudian hubungan adik kakak dan ipar ini, selalu yang kami pertegas itu soal kerja dulu. Mundo Sesei. Kenapa itu penting? Karena kita kerja, orang lain lihat kita, mereka akan bantu. Bukan kita tuntut dulu, tidak. Itu yang harus digarisbawahi. Pemerintah punya sumber daya, tetapi kita harus tunjukkan kualitas juga dengan hasil pekerjaan. Setelah kita tunjukkan hasil kualitas pekerjaan, kita harus berpikir kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan itu. Itu yang paling penting. Contohnya misalnya di sini, apa yang sudah kami usahakan, yang jadi catatan dan pekerjaan rumah kita bersama dengan pemerintah itu, satu, seperti saya bilang, peningkatan kapasitas. Yang kedua itu masalah pemasaran. Karena semenjak dari awal pertumbuhan skillnya, mereka sudah mengorganisasi diri sendiri sampai dengan level skillnya sudah. Kalau usaha sensor sampai tahun-tahun, menjalan 3 tahun, tahun ini pas 3 tahun, tapi tidak ada bukti apa-apa. Saya masuk kebun, kerja di kebun sudah, saya mulai dapat apa nih yang baik dari situ, ada sedikit dari situ, masukan buat saya. Memang pernah jualan, kita bawa jualan cuma 1-2 yang laku. Akhirnya sampai di rumah kita rasa macam kita jual tanam, tapi kalau begini kita rasa macam tidak ada semangat buat kerja. Kita maunya itu tanam, hasil banyak, dijual itu langsung habis, jadi kita juga senang. Ya, jalan keluarnya buat kami, buat mau kelola, mau pasarkan ini kemana begitu, itu yang kami masih agak bingung di situ. Ya, kita mau lihat pupuk alam dari bahan alam semua, jadinya seperti apa. Alam jadinya seperti
Ini awal, kalau sudah jadi dia punya jamur naik ke atas. Ya, jadi begini kita di kampung ini. Ya, kita nih masyarakat awam. Nah, di dalam kampung ini kita ada yang masih berpikir, ya bersandar sama ini alam ini. Ya, istilahnya masih berpikiran berburu, cari ikan di rawa. Kita nih masih ada yang berpikir, ya tanaman harus saya tanam. Jadi harus saya tanam dan harus saya bikin kebun. Begitu. Jadi kita nih ada orang berpikiran berburu, ada orang yang berpikiran berkebun. Kalau orang berburu, dia pergi berburu hari ini. Ya, kita tidak tahu, belum tentu dia juga dapat buat hari ini atau buat besok. Jadi begitu. Jadi bagaimana caranya supaya ya orang berburu dan orang berkebun ini kita harus ya berpikir sama-sama bagaimana jalan keluarnya supaya harus kita bergandengan tangan sama-sama. Ya, ini kami ada sekelompok ada tanam ini bibit bus, anakan kayu bus, ini anakan kemiri, bibit kemiri sama ini salah satu pohon bibit. Di sini bilang kayu melati yang biasa dibilang kayu apa ini gaharu tuh, gaharu buaya. Ini sudah saya ini minyak kayu putih sudah kami koker. Ini sukun goreng sudah kami koker. Ini bibit pinang yang sudah kami koker. Ini sukun biasa yang sudah kami koker. Sebagian yang di sana di belakang mangga sama kemiri sama sukun biasa sama bibit pinang ini yang sebagian ini sama bibit gambir sebagian. Itu saja yang kami koker. Yang lain kami belum koker. Begitu saja. Ya, Ipar yang saya pikir selama ini kan soal kita di kampung kan soal jual-jualan tuh, maksudnya jual sayur kah, jual tanaman-tanaman hasil kebun kah, itu kan biasanya jadi masalah juga kan. Itu kira-kira menurut Ipar gimana kalau kita soal solusi tuh? Kalau masalah bibit-bibit kah, kan kita bisa saling mendukung tuh. Kalau menurut saya, ya itu harus kami bersama-sama sekelompok ini berpikir bagaimana supaya ada peluang di mana kami berpikir sama-sama supaya harus barang-barang macam berupa tanaman-tanaman hasil kebun ini kami bisa kasih sama ya satu wadah terkait begitu, macam pembeli yang sudah tiap hari datang beli di sini, macam ada langganan di pasar-pasar begitu. Itu harus kita berpikir sama-sama ke depan itu supaya jangan jadi kita sudah tanam, besok dia sudah tua, mau jual kemana lagi? Iya, jadi membasir begitu.
Ya, selamat sore. Baik, ini tempat saya, galeri saya. Jadi ke depan mungkin saya minta untuk pemerintah atau dinas-dinas terkait untuk lebih dekat lagi dengan kami untuk cari solusi untuk pasaran. Selama ini mungkin pasaran yang belum baik. Untuk kalau untuk bahan yang kita buat sudah ada, cuma kendalanya di penjualan. Baik, mungkin dari sekian banyak ini mungkin lebih, kalau pasaran sudah ada mungkin kita bisa kerja lebih giat lagi untuk kita menghasilkan karya-karya kami yang banyak lagi, karena kita mau buat yang banyak tapi kalau tidak ada wadah yang untuk menada atau membeli kita punya bahan yang kita kerja, mungkin saya pikir bantuan dari support dari pemerintah atau dinas terkait untuk bantu kami untuk pasaran saja. Sekarang yang kita butuhkan adalah peningkatan kapasitas dan juga penyediaan pasar. Jadi problemnya pemerintah tidak intervensi di awal-awal lagi. Karena prinsip kerja duluan itu, kita kerja dulu, mengorganisasi diri sendiri, jatuh bangunnya dari awal dengan diri sendiri, kita berproses dengan diri sendiri dulu. Jangan mengharapkan intervensi dari awal. Kalau mengharapkan intervensi dari awal, problem yang kita temukan tidak bisa jelas nanti. Karena kami kelompok kecil ini sering diskusi untuk selalu menerapkan virus-virus kerja dulu itu. Jadi dengan ipar yang di tanaman hias, terus adik perempuan sama suaminya di kebun, terus ada saudara laki-laki lagi. Virus-virus kerja dulu tuh yang kita coba gerakan. Kerja dulu, kerja dulu, kerja dulu. Nanti pemerintah lihat dari belakang kalau kita hasil kerja ada. Jangan dari awal sudah harap pemerintah, terus setelah dapat masalah kita mencari solusi di mana. Kalau kita sudah kerja duluan, ada masalah, kita pecahkan bersama-sama dengan pemerintah. Itu kan kolaborasi yang baik. Menurut saya seperti itu, Pak.